Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nanti Pak, di hari kemudian Bu Pak, nah mantap. Bapak-bapak jangan mempermalukan jenis kelamin. Kita ulangi, Bu. Wah, mantap. Pak. Baik. Nanti Pak, Bu, di hari kemudian di padang mahsyar ada sekelompok orang yang tenang-tenang saja. Di mana sebagian orang gelisah, sebagian orang gerasa gerusuk, takut, mencekam suasananya. Kenapa? Harus dihisab. Dijelaskan bahwa matahari pun berada satu jengkal di atas kepala. Siapa mereka yang tenang-tenang saja, yang santai mereka, tidak takut dengan huru haranya padang mahsyar. Ma min mu'mini yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidak seorang muslim pun yang menghibur saudaranya yang ditimpa musibah, melainkan pada hari kiamat nanti Allah akan memakaikan pakaian kehormatan padanya. Kalau sudah para malaikat tak satupun di antara mereka yang mampu untuk mencelakai kita. Kita sudah diberikan kehormatan oleh Allah. Saya mau cerita dulu Pak. Ya, saya pernah pergi ziarah, saya punya teman yang lagi sakit. Tapi sebelumnya saya dan rombongan dari sekolah singgah dulu karena ada siswa kami yang meninggal dunia. Dikabarkanlah sama rumpun keluarga yang mau dikunjungi bahwa kami singgah dulu di tempat duka. Telepon lagi dari sana beberapa saat kemudian, "Tabe Pak, jangan maki datang di rumah kalau singgah ki dulu di tempatnya orang meninggal." Kaget Kak, aku kasih tahu teman-teman, bagaimana ini? Nah, dilarang ki singgah di ziarah yang sakit ini teman tak. Nah, bilang itu temanku, memang bede Pak. Aku bilang apa bede Pak bede. Pamali kata. Kalau dari tempat ke orang meninggal, nah pergi ke tempat orang sakit lagi, pamali bede. Begitu bede. Baru saya tahu Pak Bu, ternyata orang sudah meninggal bisa mencelakai orang yang masih hidup. Itu berarti kalau ada prinsip seperti itu Pak, kebanyakan nonton Jodoh Wasiat Bapak. Pak, Pak, Bu, siapa-siapa yang percaya dengan Jodoh Wasiat Bapak, saya doakan suaminya dapat jodoh lagi. Untuk merusak iman orang-orang Islam. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati lalu bangkit balas dendam membunuh lagi orang yang membunuhnya? Nah, kalau orang sudah mati urusannya alam barzah, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa mencelakai orang yang sementara sakit? Ya, itu semua adalah itu. Iya, tahayul itu. Jadi jangan makin percaya. Bilang orang dari tempat ke orang meninggal, lalu kalau kita kunjungi orang sakit, sial buat dia, cepat mati. Kemudian itu temanku ngomong lagi, juga bede Pak.
Ku bilang apa bede? Bede lagi. Kalau dari kata orang sudah meninggal, tidak boleh lagi ke tempat orang pengantin. Ku bilang emak, parahnya ini pamali di sini. Ku bilang, masa orang meninggal bisa mencelakai orang yang lagi berbahagia di atas pelaminan? Tidak bisa Pak Bu. Orang meninggal mencelakai orang yang masih hidup. Tidak bisa. Itu semua tahayul. Saya Pak, aku kasih tahu kide. Kalau saya sakit besok lusa, nah ada yang mau datang jenguk Kak, baik di rumah sakit maupun di rumah, dari ki tempat orang meninggal maupun dari tempat ki orang pesta, terserah. Datang maki biar ki dari tempat orang meninggal. Apalagi kalau singgah ki di hypermat terlebih dahulu. Wah, tambah suka-sukanya. Kan kita pergi ini Pak jenguk orang sakit dengan maksud mendoakan ya toh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, dengan kedatangan tak juga paling tidak dia sudah bahagia walaupun tidak ada apa-apa di bawah. Yang paling utama doanya. Maka jangan percaya Pak yang seperti itu, Bu. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kaum, setiap orang, kita Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai batas ajal kematian. Maka apabila ajalnya sudah tiba, tidak bisa dimundurkan walau hanya sesaat, tidak bisa pula dimajukan walau hanya sesaat. Percaya tidak dengan ayat itu Bapak Ibu Saudara? Percaya. Jadi kalau ada orang kunjungi ki dari tempat orang meninggal, nah datang jenguk ki, terus tiba-tiba kemudian kita makin parah sakit tak, terus meninggal dunia, itu hanyalah sebab penyakit tak, tapi bukan penyebab dia dari berkunjung orang meninggal. Tidak seperti itu Bu. Maka bagaimanapun jabatan tak tinggi Pak, pengawal tak hebat, kematian tidak akan pernah mampu untuk ditolak kedatangannya. Bagaimanapun kekayaan yang kita miliki, harta tidak ada gunanya untuk menolak kedatangannya maut. Tidak bisa kita lari daripada ajal atau kematian itu. Ya. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mutasayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan menemuimu walaupun kau berada di dalam sebuah benteng yang kokoh sekalipun. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam benteng kita, di dalam istana kerajaan kita sekalipun, kalau maut sudah datang maka pasti mati kita.